good morning anak-anak, apa kabar kalian semua? Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? I'm very good. Yes, I'm very good. Yes, thank you very much to you. Ibu guru berdoa agar kalian semua sehat selalu ya dalam penyertaan Allah Bapa. Anak-anak, kalian sudah siap untuk beribadah? Ya, Bu Guru lihat, sudah siap semua ya? Sudah cantik-cantik, sudah rapi-rapi, sudah ganteng-ganteng. Ayo kita mau duduk yang rapi, kita mau konsentrasi untuk beribadah ya. Agar Allah Bapa mau menerima ibadah kita yang sejati. Ayo anak-anak, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa dulu. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur hari ini kami dapat datang kembali di hadapan-Mu untuk dapat beribadah. Kiranya Allah Bapa kami mohon Roh Kudus hadir di setiap rumah kami dan juga di dalam hati kami agar kami semua dapat beribadah dan dapat memanjatkan ibadah sejati yang menyenangkan hati Allah Bapa. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di hari-hari sebelumnya. Dan kiranya Allah Bapa tuntun selalu kami agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan firman yang akan dibawakan Ibu Guru Joan, kita akan bernyanyi. Kita mau ngapain? Kita mau memuji Tuhan. Ayo anak-anak kita semangat ya. Kita mau menyanyikan lagu yang pertama adalah Nabi Nuh dan istrinya. Ya, kalian sudah hafal semua ya. Dan lalu lagu yang kedua adalah manusia pertama Adam, Set benih yang lain. Ayo kalian hafal? Ya, pintar-pintar semua. Ayo kita nyanyi. Kita bangkit berdiri dengan gaya ya yang semangat. Tiga orang mantunya
Wah, tadi yang nyanyi pintar-pintar ya. Anak-anak semua hafal lagu-lagunya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman. Hayo kalian duduk yang rapi. Sudah siap ya dengarkan firman? Karena Allah Bapa melihat loh. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Nah, anak-anak, Pak Allah Bapa melihat dari sana kalian mengikuti ibadah dengan baik ya. Nah, sebelumnya kita akan membacakan firman hari ini. Kita ambil Alkitabnya. Kita buka di Daniel 3 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja. "Benar ya Raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Wah, hari ini kita akan mendengarkan firman berjudul 3 teman Daniel. Siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Ayo mari kita duduk diam, kita dengarkan, kita buka mata rohani kita buka telinga rohani kita dengarkan firman ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Allah Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir dalam setiap rumah kami dan juga di hati kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan kiranya Allah Bapa memberkati Bu Guru Joan yang membawakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat melekat di hati kami semua. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, firman hari ini berjudul 3 teman Daniel dalam perapian. Terdapat dalam Daniel 3 ayat 1-30. Pada penawanan bangsa Israel, Daniel beserta 3 temannya yaitu Hananya, Misael, dan Asaria juga dibawa ke Babel. Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa orang-orang yang tanpa celah dan pintar juga bijaksana untuk dipekerjakan di istana. Di Babel, nama mereka diganti oleh abdi istana, yaitu Hananya diganti jadi Sadrak, Misael jadi Mesak, lalu Asaria menjadi Abednego. Suatu waktu, Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Setelah selesai, raja menyuruh untuk pegawai-pegawai istana untuk berkumpul pada hari pentabisan patung emas. Dan raja juga memerintahkan pada saat dibunyikan sangkakala, seruling kecapi, dan berbagai macam bunyi-bunyian, maka haruslah mereka semua sujud menyembah patung emas itu. Jika tidak, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga termasuk yang datang dalam acara pentabisan patung emas. Nah, saat bunyi-bunyian dimainkan, semua yang hadir sujud menyembah patung emas seperti yang diperintahkan Raja Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukan itu. Mereka tidak sujud menyembah patung itu. Nah, pada waktu itu orang Kasdim yang melihat mereka tidak sujud, mereka melaporkan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Mereka datang kepada raja. Katanya gini, "Ya Raja, kekala tuanku,
Bukankah raja telah memerintahkan untuk menyembah patung emas dan kalau tidak lakukan akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala? Tapi tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukan perintah raja. Raja yang mendengarnya marah. Dia memerintahkan untuk memanggil mereka. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego datang, raja bertanya, "Apakah benar kalian tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang, jika kamu mendengar bunyi pujian lagi, sujudlah kalian menyembah patung emas itu. Jika tidak, kalian akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, bahkan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang raja dirikan itu." Mendengar jawaban mereka, raja sangat marah. Lalu raja memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa dan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka juga diikat lalu dilemparkan ke dalam perapian. Raja tiba-tiba terkejut karena di dalam perapian terlihat ada 4 orang yang lagi berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka. Dan orang yang keempat rupanya itu seperti anak dewa. Raja mendekati perapian dan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Para wakil raja, para penguasa, semua pejabat istana yang ada di situ melihat kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, tubuh mereka tidak mempan oleh api itu. Mereka tidak terbakar, rambutnya tidak gosong, bajunya, jubahnya tuh tidak terbakar, bahkan tidak ada bau kebakaran di tubuh mereka. Raja berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia mengutus malaikat untuk melepaskan hamba-hambanya yang taat dan hanya menyembah Allah mereka saja." Akhirnya raja mengeluarkan perintah untuk tidak boleh mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka. Nah anak-anak, kalau kita tetap berpegang hanya pada firman Tuhan, hanya taat dan hanya menyembah Allah Bapa saja, maka Allah akan menjaga kita agar terhindar dari segala celaka. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas firman hari ini. Jadikan kami anak-anak yang hanya taat pada Allah Bapa saja. Bapa, kiranya kami bisa lebih mencintai firman-Mu dan bisa lebih rajin berdoa dan hanya taat pada perintah-Mu saja. Bapa di surga, saat ini pandemi COVID masih berlangsung, kiranya Engkau menjaga kami, jauhkan kami dari segala macam virus. Bapa, ada teman-teman kami yang lagi sakit, kiranya Allah Bapa berkati obat-obat yang mereka minum, juga orang yang merawat mereka. Allah Bapa jamah mereka, sembuhkan mereka dari sakitnya, agar mereka bisa kembali sehat dan kesehatan itu bisa mereka pergunakan untuk memuji dan memuliakan Allah Bapa.
Bapa di sorga, sebagai ucapan syukur atas firman hari ini, kami mau memberikan persembahan. Kiranya Allah Bapa berkati, kuduskan persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan penyebaran firman-Mu. Berkati Mama Papa yang telah menyiapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman tentang 3 teman Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Wah, kita juga seperti mereka ya, bahwa kita selalu tahu penyertaan Allah Bapa apapun yang kita alami. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan menyudahkan ibadah ini. Kalian jangan lupa ya untuk menghafal ayat dan kirimkan ke grup Sunday School. Nah, anak-anak, kita mau berdoa. Kita mau doa Bapa kami ya. Lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.